Baik, pada video sekarang kita akan sedikit membahas tentang edge, node, midpoint, dan kuadran. Kalau saya tulis di sini, node, edge, midpoint, center, dan kuadran. Kita akan bahas satu persatu ya. Saya geser sebelah kanan. Kalau kita membuat sebuah kotak di sini, ambil mencet Ctrl jadi kotak sempurna, lalu lepas mouse-nya, lalu kalian pilih pick tool. Kalau kita geser sebelah sini, coba arahkan kursor kalian ke sebelah sudut sebelah kanan. Maka ada tulisan berwarna biru. Kalau kalian lihat, tulisannya node. Lalu sebelah sini juga ada node. Lalu sebelah sudut bawah ada node. Lalu di sini ada node. Nah, simpelnya node itu merupakan sudut pada objek atau ujung titik. Bukan ujung titik tapi ujung garis. Jadi saya tulis di sini, node adalah sudut atau ujung garis. Saya pilih pixel, lalu saya geser kembali sebelah sini. Nah, sudut kalau kita membuat bidang. Nah, ujung garis, akan di sini saya membuat garis pakai freehand tool. Klik freehand tool, klik sekali, arahkan mouse ke sebelah kanan, lalu klik lagi. Lalu saya menggunakan pick tool untuk mengarahkan kursor saya ke sebelah ujung garis. Ini kan garis. Ujung garisnya ialah sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau saya arahkan kursor saya ke sebelah ujung kiri, maka di sini ada tulisan node, dan di sini saya tulisan node. Nah, itu kenapa dibilang ujung garis. Lalu ada edge. Apa itu edge? Nah, kalau kalian letakkan kursor kalian tidak di ujung garis atau di sudut, alias di garisnya, maka ada tulisan edge. Edge. Sini kita klik edge. Nah, simpelnya edge itu ialah garis ya. Jadi kalau kita ingin menggeser-geser satu objek atau garis, biasakan kita klik pada garisnya, yaitu edge-nya. Misalkan saya menggunakan pick tool, lalu saya memindahkan garis ini berada di persis di atas kotak ini. Jadi kita bisa edge ini, kita klik, kita tahan, lalu kita taruh di edge yang sini. Nah, jadi garisnya itu menjadi sejajar. Nah, itu kenapa kita perlu membahas namanya edge. Sama node juga gitu. Misalkan kotak ini pengen ditaruh di ujung sini, pas. Simpelnya kita bisa geser tahan kayak gini. Nah, cuman kita nggak tahu apakah kotak ini ada di ujung garis atau enggak. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin memposisikannya dengan pas, berarti kita klik node di sini, kita klik tahan, lalu kita pepetkan ke node yang di sebelah garis. Nah, itulah kenapa kita harus sedikit paham tentang node dan edge. Lalu ada midpoint atau middle point atau pertengahan point. Jadi kalau kalian menggunakan pick tool kembali, lalu kalian arahkan kursor kalian di tengah-tengah garis. Midpoint. Nah, midpoint itu pertengahan garis. Jadi ini kotak kan terdiri dari 4 garis, 1, 2, 3, 4. Dan setiap garis itu memiliki pertengahannya sendiri. Kalau di garis ini, pertengahannya itu ada di sini, midpoint. Kalau di garis ini, pertengahannya itu ada di sini. Kalau garis di sini, pertengahannya ada di sini. Kalau di sini, pertengahannya ada di sini. Seperti itu. Jadi midpoint bisa kita tulis di sini. Kita double klik. Midpoint itu
pertengahan garis, bisa dikatakan seperti itu ya. Lalu ada center. Saya kembali lagi dari picture. Center sendiri kalau kita bahasakan dari bahasa Inggris, yaitu center itu artinya tengah ya, tengah. Jadi setiap yang tadinya setiap garis itu memiliki pertengahan, nah di setiap objek itu ada yang namanya center atau pertengahan. Ini kalau kalian lihat, sini ada silang di tengah-tengah ini. Nah, coba kalian atas ada tulisan center berwarna biru. Lalu di sini juga ada tulisan, seharusnya ada ya di sini center. Tidak mengapa. Intinya center silang di atas ini itu adalah posisi tengah-tengah atau menjadi patokan pertengahan dari objeknya. Misalkan kita posisikan garis yang ini, kita klik silangnya, lalu kita taruh di tengah-tengah, maka ada tulisan center. Jadi kalau kalian ingin memposisikan kotaknya ada di tengah-tengah sini, kita klik dulu garisnya. Oh, di sini ada silang di sini. Lalu kita klik kotaknya, di sini ada silang. Berarti kita tempelkan silang yang di kotak ke silang yang di garis ini sampai ada tulisan center. Seperti itu. Nah, center sendiri ini menjadi patokan kita ketika merotasi. Misalnya ini kita klik 2 kali, ini dia kan acuannya kan tengah-tengah ini ya, kotak. Nah, kalau misalkan kita klik lagi, nah lalu ini X yang tadi jadi lingkaran. Lalu bulat yang ini kita pindahkan ke sebelah sini. Apa yang terjadi? Yang tadinya acuan putarannya itu di sini di tengah, maka acuannya berpindah menjadi sebelah sini. Jadi kalau kita berputar, nah acuannya menjadi yang kita tentukan tadi. Seperti itu kawan. Jadi itu sekilas tentang center. Nah, jadi ini center untuk memposisikan tengah-tengah. Kalau kita klik sekali lagi, di sini ada bulat, itu menjadi acuan perputaran. Lalu kita taruh lagi di center, klik lagi sekali. Nah, lingkaran, garis juga sama. Kita klik garisnya, lalu kita geser, lalu kita klik sekali lagi. Nah, X yang tadi kita berubah jadi bulat, lalu kita pindahkan sebelah sini. Jadi ketika kita putar, garisnya jadi acuan perputarannya itu jadi berubah. Kalau kita pindahkan lagi bulatnya ke center, nah, lalu kita putar lagi, nah, dia berubah acuan perputarannya. Lalu ada yang namanya kuadran. Nah, kuadran itu bisa dibilang midpointnya lingkaran. Jadi saya di sini midpointnya lingkaran. Jadi kalau misalkan saya buat lingkaran sebelah sini, kalau kita klik tahan lalu sambil pencet center, akan menjadi lingkaran sempurna. Lalu kita pilih picture, lalu coba kita perbesar. Nah, coba kalian lihat sebelah sini pertengahan lingkaran ini ada kuadran, ini ada kuadran, dan ini kuadran, dan ini kuadran. Konsepnya sama seperti midpoint, yaitu pertengahan. Jadi kita bisa memposisikan ini, saya klik tahan, jadi di midpointnya ini. Jadi dia itu nempel. Kalau klik sekali lagi, itu juga bisa diubah. Jadi sesuai patokan rotasinya seperti itu. Itu sedikit tentang node, edge, midpoint, center, dan kuadran. Terima kasih.